Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CTAI di seluruh Indonesia. Kali ini saya berada di salah satu sawah, salah satu kebun milik petani ya di daerah Probolinggo. Ini sedang melakukan inspeksi, melihat kondisi tanaman beliau, salah satu petani ini yang terkena embun bulu, ya, atau Peronospora destructor. Cendawan ini adalah termasuk dari golongan cendawan Phycomycetes. Hifa jamur ini tidak bersekat, atau hifa asepta, atau disebut juga dengan hifa senositik. Jamur Peronospora destructor, inti selnya tersebar di dalam sitoplasma dan berinti banyak. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma, atau bagian sel yang terlindungi oleh membran sel. Sitoplasma ini berbentuk cairan pada sel yang terbungkus membran sel yang terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Apa fungsi dari sitoplasma? Fungsi sitoplasma yaitu untuk perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau ke inti sel. Kemudian, sitoplasma juga tempat berlangsungnya metabolisme dan sintesis dengan cara suatu reaksi kimia. Sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan nutrisi seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein, dan berbagai zat kimia yang dapat dipakai untuk proses metabolisme sel. Sitoplasma juga sebagai pelarut untuk seluruh protein dan senyawa pada sel. Sitoplasma menjamin terjadinya pertukaran zat supaya sel dapat berfungsi dengan baik, dan sitoplasma memberi bentuk terhadap sel, juga mendorong gerakan sel dari satu bagian ke bagian lainnya. Oke, coba kita pahami. Karena inti sel dari Peronospora destructor berada di dalam sitoplasma, maka seyogyanya kita harus mengantisipasi tanaman kita supaya memiliki antibodi, ya, supaya memiliki kekuatan, di mana antibodi tersebut dimungkinkan kita berharap dapat menanggulangi terjadinya infeksi seperti dari embun bulu atau Peronospora destructor. Sahabat CTAI, pada musim hujan seperti sekarang ini, dengan kondisi suhu udara malam hari yang relatif rendah dan juga lembab, ini dapat memicu terinfeksinya jamur Peronospora destructor pada tanaman bawang merah kita. Itu jika apabila kita tidak benar-benar menyiapkan segala sesuatunya sebelum kita melakukan budidaya tanaman bawang merah di musim hujan ini. Karena kita tahu bahwa jamur Peronospora destructor merupakan jamur yang bersifat tular udara, tular bibit, maupun tular tanah, khususnya jika lahan atau tanah kita itu basah dan drainasenya buruk, juga tanah kita bersifat asam pH-nya. Lantas upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan penyakit embun bulu
pada tanaman bawang merah yang kita budidayakan pada musim hujan. Yang pertama yaitu lakukan pengolahan tanah yang baik. Nah, bagaimana pengolahan tanah yang baik itu? Urutannya teman-teman bisa lihat di SOP tanam bawang merah versi CTHI 1 dan 2. Atau mungkin nanti kita bisa kupas bersama-sama lagi tentang pengolahan lahan yang baik dan benar. Upaya untuk menanggulangi penyakit embun bulu yang selanjutnya adalah melakukan seleksi atau melakukan penggunaan varietas atau bibit yang tahan penyakit. Dalam hal ini yang tahan terhadap serangan embun bulu atau Peronospora destructor. Upaya yang selanjutnya adalah melakukan pergiliran tanaman. Ya, melakukan pergiliran tanaman. Jadi setelah tanaman bawang, kalau bisa jangan menanam tanaman bawang kembali, supaya siklus OPT dapat terputus. Ya, bisa jadi jamur ini terus menyerang karena siklusnya tidak pernah terputus. Habis tanam bawang lagi, dan lagi. Untuk itu, jika kita ingin memutus siklus OPT dari Peronospora destructor atau yang lain-lain, coba lakukan rotasi tanam. Ya, habis bawang merah, bisa saja kita tanam jenis kacang-kacangan atau tanaman leguminosae. Upaya yang lain adalah memperbaiki aerasi dan drainase agar tidak ada air yang menggenang secara terus-menerus. Karena jika itu terjadi, genangan air kemudian mendekati dengan akar dan terjadi kelembapan yang tinggi, kemudian pH tanah pun rendah, maka ini pun dapat memicu pertumbuhan penyakit Peronospora destructor atau penyakit yang lain seperti penyakit Anthracnosa yang disebabkan oleh Colectricum sp. Upaya yang selanjutnya adalah melakukan pemupukan berimbang. Di sini perlu ditekankan, jika kita menanam tanaman di musim penghujan, dalam hal ini adalah tanaman bawang merah di musim penghujan, jangan terlalu banyak menggunakan unsur nitrogen, ya, jangan terlalu banyak menggunakan unsur nitrat. Karena apa? Karena air hujan itu pun sudah mengandung nitrat. Maka jika ini terjadi, jika kita lakukan pemupukan dengan penambahan unsur nitrat, maka akan terjadi over nitrat. Ya, akan terjadi over nitrat. Jika ini terjadi, maka dapat mengakibatkan tanaman menjadi sukulen karena bertambahnya ukuran sel. Dengan dinding sel yang tipis, maka tanaman akan mudah terserang OPT, ya, organisme pengganggu tanaman. Itu bisa berupa jamur, bisa juga berupa bakteri, atau bisa juga berupa hama. Upaya yang selanjutnya adalah melakukan sanitasi, yaitu pengambilan dan pemusnahan bagian dari sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Jadi kalau tanaman sudah terinfeksi, jangan begitu saja dibiarkan, karena itu sangat mudah sekali menular ke tanaman yang lain yang masih sehat. Pencegahan yang lain adalah melakukan penyiraman, ya, melakukan penyiraman pada saat pagi hari sebelum sinar matahari muncul. Supaya apa? Supaya dengan penyiraman atau pembilasan air ini, ya, itu dapat melarutkan spora daripada Peronospora destructor
agar tidak menginfeksi. Karena apabila ini sampai terjadi ada sinar matahari, kemudian belum sempat terbilas, maka ini akan dapat merusak jaringan daun ya, selnya akan rusak. Nah, itu tadi adalah beberapa cara bagaimana menanggulangi penyakit Peronospora destruktor supaya tidak menginfeksi tanaman bawang merah kita. Demikian sedikit pengalaman yang dapat saya bagikan ke teman-teman grup klinik tanaman hortikultura. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat tahun baru dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.